inilah yang menjadi pengakuan di dalam hidup kami Tuhan, bahwa firman Tuhan menjadi terang di dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kami percaya Tuhan telah baik bagi kami. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami, atas segala kasih-Mu, atas segala anugerah-Mu, atas segala pertolongan Tuhan, bahkan atas segala mujizat demi mujizat yang telah kami alami dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Yang dapat kami berikan hanyalah memberikan hidup kami untuk kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami datang ke dalam bait Tuhan untuk menyerahkan hidup kami, supaya hidup kami semakin lagi diperbaharui, hidup kami semakin lagi lebih dewasa dalam iman, hidup kami semakin lagi bertumbuh di dalam iman, sehingga hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kami. Kami akan dikuatkan, kami akan dipuaskan, kami akan dipulihkan, dan kami akan diubahkan. Ketika kami pulang, kami akan mendapatkan sesuatu yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Shalom. Puji syukur kita masih berada di tempat ini. Itu semua hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan saja. Amin. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tegar di tengah penderitaan. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini temanya adalah tegar di tengah penderitaan. Semua manusia, seluruh manusia yang berada di dunia ini akan berjumpa dengan yang namanya persoalan atau masalah. Akan berjumpa dengan namanya kesukaran. Akan menemui adanya penderitaan, akan menemui namanya tekanan kehidupan, baik dia yang berada di kota maupun berada yang di desa, baik dia berada di pedalaman sekalipun, baik dia berada di daerah maupun berada di ibu kota, gitu kan. Tetapi setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya persoalan. Tidak ada satupun manusia yang berada di dunia ini tidak mengalami persoalan. Bahkan ada orang berkata bahwa salah satu tempat bebas dari persoalan adalah ketika mereka sudah berada di kuburan, gitu kan. Ada orang bilang tempat kalau kita sudah nggak ada masalah itu di kuburan. Tetapi tidak juga, saudara. Malah ketika orang sudah meninggal, malah ada masalahnya juga. Beberapa bulan yang lalu, salah satu jemaat kami di Kedoya, orang tuanya meninggal dunia, gitu kan. Dan orang tuanya meninggal di rumah. Mereka dari keluarga yang sederhana. Ketika orang tuanya meninggal di rumah, mereka telepon pihak gereja dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Lalu
kami mulai berusaha bagaimana kalau kita persiapkan peti mati, lalu kita persiapkan rumah duka, lalu kami mulai menghubungi tempat pemakaman. Ternyata saudara, biaya untuk melakukan itu semua tidaklah sedikit. Ketika tanya sana, tanya sini, ternyata biayanya waktu itu kurang lebih sekitar 5 juta. Dan pada saat itu mereka sedang tidak ada uang sama sekali, bahkan mereka simpanannya hanya sedikit. Sedangkan orang tuanya sudah harus dikubur, gitu kan? Nah, pada saat itu pihak gereja berusaha membantu. Kami sudah menghubungi peti mati, lalu kita sudah menghubungi salah satu rumah duka yang ada di Jakarta. Dan beberapa jam kemudian, puji Tuhan, ternyata bosnya telepon dan berkata, saya akan bantu. Akhirnya almarhum itu bisa ditaruh di rumah duka dan akhirnya bisa dikuburkan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, setiap orang, setiap manusia pasti mengalami yang namanya persoalan. Di Amerika ada seorang bernama Kate Spade. Dia adalah seorang desainer untuk handbag. Dia berusia 54 tahun dan dia sangat kaya raya sekali, saudara. Dia mempunyai usaha yang sangat besar, dan desainer untuk handbagnya itu, tas tangannya itu banyak beredar di seluruh Amerika. Kate Spade, seorang wanita yang sangat kaya raya. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, ternyata dia mempunyai masalah di dalam keluarganya. Pada suatu hari dia ditemukan sedang gantung diri di dalam apartemennya. Wanita ini ditemukan sedang gantung diri di dalam kamar di apartemennya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, ternyata suaminya ada di kamar sebelah dan suaminya tidak tahu kalau istrinya akan gantung diri. Dan dia tidak tahu kalau istrinya akan bunuh diri. Satu persoalan yang dialami di keluarga yang kaya, dia punya segalanya, tetapi tetap mengalami masalah dan harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak lazim. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, beberapa bulan yang lalu juga terjadi peristiwa salah satu anak sekolah gitu ya, bulan yang lalu mendaftar ke sekolah negeri itu dikenal dengan nama penerimaan peserta didik zonasi gitu. Jadi si anak hanya bisa mendaftar di sekolah yang dekat dengan wilayah rumahnya. Lalu ada seorang anak yang dia mendaftar di sekolah negeri favoritnya, unggulannya, keinginannya untuk dia masuk ke sana. Ternyata dia tidak bisa, karena zona rumahnya itu jauh sekali dengan sekolah yang dia inginkan, gitu ya. Dan ternyata dia tidak diterima anak tersebut. Dan akhirnya saudara, si anak ini karena dia tidak diterima di sekolah yang dia inginkan, akhirnya dia bunuh diri. Dia bunuh diri karena dia tidak diterima di sekolah ini. Nah, setiap manusia pasti mengalami yang namanya penderitaan. Setiap manusia pasti mengalami namanya persoalan. Setiap masalah banyak sekali mengalami kesukaran. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita bahwa kita harus selalu tegar di tengah penderitaan kehidupan kita. Kita harus tetap kuat menghadapi setiap persoalan, baik masalah kehidupan, kesulitan ekonomi, baik kita mengalami penyakit, kita harus tetap kuat, kita harus tetap tegar. Dan pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa tegar di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita hadapi. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan supaya kita tetap tegar di tengah penderitaan, yaitu kita harus sadari bahwa segala sesuatu ada waktunya.
Pengkhotbah 3 ayat yang pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang pertama saudara, kita harus sadari bahwa segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Ada orang kuat, ada orang kaya, ada orang cantik, ada orang sehat. Tetapi jangan sombong, ada waktunya juga. Ada orang yang saya lihat, wah, dia badannya besar sekali, gitu kan? Dia badannya besar, dia badannya kuat, dia badannya berotot. Tetapi ternyata dia terkena penyakit. Ketika dia terkena penyakit, semua kekuatannya, semua kegagahannya hilang. Badannya kecil, ototnya hilang semuanya. Saudara, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang lemah, lalu kita tidak merasa cantik, ketika keuangan kita sedang terbatas, jangan putus asa, karena ada waktunya juga. Kita tidak selamanya akan sakit, kita tidak selamanya akan lemah, kita selamanya tidak, keuangan kita terbatas. Ada waktunya Tuhan. Itu sebabnya saudara, pahamilah bahwa segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Amin. Segala penderitaan, segala masalah yang kita hadapi saat ini, itu juga ada waktunya. Yang penting kita harus tetap percaya, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena kita Mazmur berkata, tidak akan selamanya orang benar itu goyah. Ada waktunya saudara, Tuhan itu akan mengangkat hidup kita. Ada waktunya Tuhan akan menaikkan, Tuhan akan mempromosikan kita. Ada waktunya kita akan memulai kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan kesehatan kita saat ini. Ada waktunya juga kita akan melihat anak kita, cucu kita, keluarga kita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang pertama saudara, sadarilah segala sesuatu ada waktunya. Dan waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Amin. Tapi terkadang saudara, kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Terkadang kita selalu menebak-nebak waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang menentukan. Tuhan bisa berikan cepat, Tuhan bisa berikan lama. Itu Tuhan yang menentukan waktunya. Tetapi jika Tuhan sudah berikan, maka itu adalah pemberian yang terbaik oleh Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa tegar di tengah-tengah kehidupan kita? Yang kedua adalah kita harus bisa menerima kenyataan hidup. Kita harus bisa menerima kenyataan hidup. Ada banyak orang yang merasa tidak menerima akan kenyataan hidupnya saat ini, sehingga mereka mengalami kekecewaan. Mereka akan putus asa, mereka frustasi, sehingga mereka mengakhiri hidupnya karena mereka tidak terima akan kenyataan hidup yang mereka alami saat ini. Mereka mulai menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Lalu mereka mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan ini kepada saya? Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan hidup yang mereka alami. Ketika masalah, ketika sakit, ketika kesukaran, itu tidak boleh membuat gairah kita atau semangat kita berkurang untuk melayani Tuhan. Itu tidak membuat kita untuk berkurang
mengasihi Tuhan itu tidak membuat kita untuk patah semangat dan melupakan Tuhan. Tidak membuat kita lemah, tidak membuat roh kita itu lemah, tidak membuat kita tidak mengalami pertumbuhan iman. Tetapi ketika persoalan, ketika penderitaan, ketika kesukaran, ketika sakit penyakit yang sedang kita alami, malah itu akan membuat kita mengalami peningkatan dan kedewasaan dan pertumbuhan di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita harus menerima kenyataan. Jangan karena pergumulan lalu tubuh kita lemah, karena kesukaran kita terhalang pelayanan, karena persoalanmu kita tidak ke gereja. Pendeta, saya gak ke gereja dulu ya. Kenapa? Masalah saya banyak sekali. Pak pendeta, saya tidak punya uang buat kasih perpuluhan. Ya gak apa-apa. Pak pendeta, saya tidak punya uang untuk ongkos. Ya kita jemput kan itu. Tetapi tidak membuat segala persoalanmu untuk semakin menjauh dari Tuhan. Tidak membuat tugas pelayananmu terbengkalai. Dan jangan itu menjadi alasan kita kepada Tuhan. Karena persoalan tidak bisa menjadi alasan kita kepada Tuhan. Mau kita punya masalah, mau kita tidak punya masalah, tetap datang kepada Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada seorang penulis yang pada saat umur 6 minggu dia sudah mengalami kebutaan. Pada saat dia lahir umur 6 minggu dia sudah buta, saudara. Karena demam yang sangat tinggi yang dia alami saat itu membuat dia hilang penglihatan. Pada saat dia berusia 6 bulan, ayahnya meninggal dunia. Dia dibesarkan oleh ibunya, dan pada umur 8 tahun neneknya itu membawa dia untuk dirawat karena ibunya sudah tidak sanggup. Seorang anak yang buta, yang orang tuanya ayahnya sudah meninggal, dan yang dirawat oleh nenek. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tetapi kondisi yang dia alami saat itu tidak membuat dia putus asa. Dia menerima kenyataan hidup yang dia alami. Dia tidak gentar, dia tidak lemah, dia tidak berdiam diri. Lalu pada umur belasan tahun, saudara, dia ini punya hobi menulis puisi. Lalu dia mulai menulis puisi. Lalu puisinya itu dia rangkai menjadi sebuah lagu. Dan akhirnya, saudara, dia membuat beberapa lagu. Dan akhirnya dia membuat puluhan bahkan ratusan lagu. Dan akhirnya lagu-lagu yang dia pakai, yang dia buat itu dipakai oleh gereja-gereja. Bahkan banyak lagu yang dia buat itu sering dipakai untuk lagu-lagu himne di dalam gereja. Maka lagu yang terkenal kalau saudara pernah tahu yaitu Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh dia. Dan dia adalah seorang Fanny Crosby, seorang yang sudah menciptakan ratusan lagu untuk himne-himne gereja di seluruh dunia. Berawal dari seorang anak kecil yang mengalami penglihatannya sudah buta.
Seandainya Pak Nikros di saat itu tidak menerima kenyataan hidup, kalau dia harus buta sejak kecil, mungkin dia akan bunuh diri, mungkin dia bisa lari, atau dia bisa putus asa. Tetapi saudara, Pak Nikros dia menerima kenyataan kehidupan atas setiap persoalan, atas setiap tantangan yang dia hadapi, tetapi dia tidak membuat keterbatasannya itu sebagai alasan, keterbatasannya itu sebagai sesuatu yang tidak bisa membuat dia melangkah maju ke depan, tetapi keterbatasannya malah semakin membuat dia semangat untuk melangkah maju ke depan, karena dia percaya Tuhan mampu melakukan dan mengerjakan apapun untuk dia. Amin. Terus saudara, yang kedua, supaya kita tegar di tengah-tengah penderitaan kita harus bisa menerima kenyataan kehidupan. Jangan kita menyesal, jangan kita putus asa, jangan kita salahkan Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, berlutut berdoa di hadapan kaki Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta kuasa Tuhan, minta jamahan Tuhan, minta mujizat Tuhan, minta supaya Tuhan memberkati kita dengan sungguh-sungguh datang. Maka Tuhan akan mengarahkan matanya kepada kita, Tuhan akan menyertai hidup kita, dan Tuhan akan mengubahkan keterbatasan itu menjadi berkat di dalam hidup kita. Amin. Saudara, yang ketiga adalah supaya kita bisa tegar di tengah-tengah penderitaan hidup kita. Yang ketiga adalah kita harus fokus kepada sumber berkat. Yang ketiga, saudara, supaya kita bisa tegar di tengah-tengah penderitaan, harus fokus kepada sumber berkat. Di ayat yang ke-11 Pengkhotbah 3, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Ia ditulis dengan huruf besar, itu menunjukkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan akan membuat segala sesuatu di dalam hidup kita itu indah. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati mereka, hati yang tidak akan pernah habis untuk bersuka cita, karena Tuhan telah memberikan sesuatu yang indah. Tetapi saudara harus fokus kepada sumber berkat. Ada banyak manusia, ada banyak orang Kristen sekarang bukan fokus kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada berkat Tuhan. Selalu bertanya, Tuhan, mana berkat-Mu? Kita lebih cenderung memeriksa tangan Tuhan, kita lebih cenderung memeriksa kantong Tuhan daripada kita memeriksa hati Tuhan. Sehingga segala sesuatu diukur dengan materi, sehingga segala sesuatu diukur dengan harta, sehingga segala sesuatu diukur dengan kejayaan dan kehormatan. Karena apa? Kita fokusnya hanya kepada berkat, bukan kepada sumber berkat. Ada banyak orang ketika dia diberkati, dia sering datang ke gereja. Tapi kalau tidak diberkati, ya gak gereja, malas ke gereja, ya kan? Gak mau ke gereja. Lebih baik dia kumpul-kumpul di luar sana, lebih baik dia berjalan-jalan dengan teman-temannya daripada ke gereja. Lebih baik dia bekerja di hari Minggu daripada ke gereja. Kenapa? Karena yang dia lihat hanya berkatnya saja. Kalau diberkati, datang gereja. Kalau nggak diberkati, nggak mau. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan.
sebagai sumber dari berkat, sebagai sumber dari hidup kita. Kita harus memiliki kepercayaan dan keyakinan Tuhan pasti akan memenuhi segala kehidupan kita. Tuhan pasti akan mencukupi hidup kita. Kita harus percaya bahwa Dia tahu bagaimana caranya untuk memberkati kita. Kita harus percaya bahwa Dia tahu bagaimana caranya untuk menolong hidup kita. Kita harus percaya bahwa Dia tahu siapa yang akan menolong hidup kita, siapa yang akan Dia pakai untuk menolong hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan, akulah Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Itulah saudara terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, dari dulu sampai sekarang aku tidak pernah melihat orang percaya itu meminta-minta. Saudara harus percaya jadi Tuhan. Saudara harus percaya pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gentar, percaya kepada Tuhan sebagai sumber berkat. Tetap fokus kepada Tuhan sebagai sumber berkat. Janganlah hatimu goyah, janganlah imanmu lemah, janganlah kerajinanmu kendor untuk melayani Tuhan. Tetapi sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Jangan ketika engkau diberkati, engkau sungguh-sungguh berdoa. Tetapi ketika engkau tidak diberkati, engkau tidak berdoa. Tetapi baik engkau diberkati ataupun tidak diberkati, tetap fokusnya kepada Tuhan. Ada sebuah kisah, ada seorang ibu yang sangat miskin sekali, saudara. Lalu ibu ini, dia tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Yang dia punya hanyalah seekor bebek. Lalu dia ingin menjual bebek ini supaya bisa membeli makanan. Lalu saudara, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang pengemis yang sedang kelaparan. Lalu pengemis ini berkata kepada ibunya, "Ibu, saya lapar, berikanlah saya makanan," kata pengemis. Lalu ibu ini berkata, "Saya tidak punya uang, saya sendiri orang susah, saya sendiri orang miskin, saya cuma punya bebek. Bebek ini pun akan saya jual untuk saya beli makan." Nah, lalu si pengemis ini berkata, "Ibu, kalau begitu bebek ibu saja ibu masak di rumah supaya saya bisa makan di rumah ibu," kata pengemis ini. Lalu karena hati ibu ini tergerak, saudara, akhirnya dia mengajak pengemis itu datang ke rumah. Lalu dia memasak bebek itu, dan akhirnya pengemis itu pun makan. Setelah selesai pengemis ini makan, setelah itu saudara, pengemis ini lalu mengambil sebuah tongkat. Ketika dia mengambil sebuah tongkat, lalu dia berkata ke ibu itu, "Sebenarnya saya bukan seorang pengemis. Saya adalah yang bisa memberikan ibu permintaan. Saya datang dari atas," kata pengemis ini. "Sekarang ibu karena sudah menolong hidup saya, sekarang ibu berikan 3 permintaan, maka saya akan kabulkan." Nah, lalu si ibu ini berpikir dulu, apa yang harus saya minta ya? Dia berpikir, kalau dia minta uang, pasti pengemis ini akan memukul tongkatnya lalu dia akan diberikan uang. Kalau saya minta bebek, pasti si pengemis ini akan memukul tongkatnya lalu muncullah banyak sekali bebek. Kalau saya minta rumah, maka si pengemis ini akan memukul tongkatnya lalu rumah dia akan berubah menjadi rumah yang besar. Tetapi si ibu ini berpikir, apa yang harus saya minta?
Nah saudara, setelah dia selesai berpikir, lalu akhirnya ibu ini berkata, oke, saya hanya punya satu permintaan. Lalu si pengemis ini bilang, saya kan hanya berikan 3 ini. Enggak, saya cuma punya satu permintaan. Baik, apa permintaan ibu? Lalu si ibu ini berkata, saya tidak minta rumah, saya tidak minta uang, saya tidak minta bebek, tetapi saya cuma mau minta tongkat yang kamu pegang. Karena di dalam pikiran si ibu, kalau dia mendapatkan tongkat ini, maka dia bisa memunculkan apa yang menjadi keinginan. Nah saudara, dari ilustrasi ini kita belajar bahwa tongkat itu adalah sumber berkatnya. Ketika dia pukul tongkat itu, keluar bebek. Dia pukul tongkat itu, keluar uang. Dia pukul tongkat itu, keluar apapun. Tanpa harus sebanyak 3 kali, kapanpun dia tuh pukul tongkat itu, maka permintaannya akan muncul. Nah, itulah yang menjadi sumber berkat. Fokusnya kepada sumber berkat itu, kepada Tuhan itu. Maka saudara nanti akan melihat bahwa akan ada janji Tuhan yang dia berikan. Tetapi di ayat selanjutnya berkata, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Firman Tuhan bilang, tetapi manusia tidak dapat menyelami dari awal sampai akhir. Ada banyak orang Kristen hanya menyelami, mungkin dari awal dia bisa menyelami, tetapi sampai akhirnya belum tentu bisa. Dari awal dia bisa menyelami apa maksud Tuhan, tetapi di pertengahan jalan dia, sepertinya kok begini sih Tuhan, sudah tidak kuat, menyerah, akhirnya tidak bisa menyelesaikan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kepada kita, tetaplah tegar di tengah-tengah penderitaan yang kita alami saat ini. Karena segala sesuatu ada waktunya. Tidak mungkin seumur hidup kita mengalami penderitaan. Tidak mungkin seumur hidup kita mengalami kesusahan. Ada waktunya kita akan mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus bisa menerima kenyataan hidup. Kita harus bisa menerima kenyataan hidup untuk semakin menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita harus tetap fokus kepada sumber berkat itu, yaitu kepada Tuhan. Maka saudara, kita bisa kuat menghadapi setiap penderitaan hidup kita. Dan kita akan melihat ada kuasa Tuhan, ada rancangan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan di dalam hidup kita. Karena Korintus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Karena Tuhan lah yang akan menyertai kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita dan menguatkan hidup kita. Ambil itu firman